berdasarkan keterangan dari Ririn ke Ibu, Pak Amaniani pinjam uang 300 juta untuk sekolah kedokteran Mediana. Iya. Ceritanya disampaikan setelah Pak Amaniani pergi. Iya. Artinya bukan ketika Pak Amanianinya ada ya? Iya. Ya, karena Pak Amanianinya kan sengajanya kan begitu manipulasinya. Ibu masih kangen sama Pak Amaniani? Nggak tahu ya. Ini nggak boleh nanya ke pengacara, saya nanya perasaan. Makanya pertanyaan saya tidak bisa dibantu pengacara. Nggak tahu ya. Enggak, Ibu ada masih perasaan kangen Daripada kangennya sama yang lain, yang deket-deket aja lah yang dicari. Enggak, artinya gini, terlepas dari berbagai kelemahan yang dimiliki Pak Amaniani. Tapi setidaknya Pak Amaniani adalah suami yang bertanggung jawab dan terhadap istri dan anak-anaknya. Kan menafkahi. Ya, walaupun Iya. ada sesuatu yang bikin sakit hati ya. Apa itu? Katanya perselingkuhan atau gimana? Laki-laki mah biasa itu. Perasaan Pak Bu juga pernah. Enggak lah. Enggak, Pak Bu tenang loh. Ya, tapi kita nggak pernah. Oh, Nggak ketahuan. pernah itu, nggak pernah. Apalagi orang perbankan, godaannya banyak. Gitu ya Pak. Lah iya, Pernah tempat banyak. kerja roknya pendek-pendek. Jangan-jangan pengacara, perbankan, anggota DPR. Udah. Ibu Pak Amaniani pernah ketahuan? Ya, apa ya? Diam-diam misalnya begitu. Dia pernah punya istri muda nggak sih? Ya nggak tahu. Oh, Mungkin nggak ada tahu. 10 di belakang nggak tahu juga ya. Biasa karaokean gitu. Ya, kayaknya cuman kayak andang ke seletok aja. 5. Cirebon tuh katanya kotanya mah ibaratnya soleh-soleh kayak gitu-gitu. Ada nih katanya yang meja begitu. Meja apa mungkin? Meja hidup apa? Kita kan nggak ngerti. Ya mungkin ya ada gemerlap surga dunia kan nggak tahu gitu kan. Iya, laki-laki berdasi memang, godaannya banyak. Ya, Pak. Jadi ya itu yang saya alami tuh banyak. Apalagi saya duda, Bu, nggak usah digoda. Ya udah. Nyambung dong. Enggak, tapi secara pribadi, Ibu kan masih cinta sama dia kan? Nggak tahu, nggak ngerti masalah cinta dan pengkhianatan. Pokoknya paketnya kan istimewa. Perampokan dalam rumah tangga. Yang dirampok apa sih? Ya aset di luar nikah pun juga begitu. Tapi kan asetnya milik Pak Amaniani juga kan? Bukan milik siapa yang Ada dirampok? ibu saya juga. Oh. Jadi kan gini Pak, Apa tuh? maaf ya. Awal pernikahan itu ibu bapak dia kan udah usia senja ya. Ibaratnya udah nggak produktif lah. Adanya banyak. Pak Aman itu kan 6 bersaudara. Yang jadi tuh Pak Aman yang nomor kedua karena didukung disupport oleh keluarga kita sampai dia disekolah sampai sarjana pun. Dan akhirnya ya dari ke 5 adiknya apanya kan ibaratnya tuh tanggung jawabnya kan. Oh iya, Pak Amaniani itu memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya yang banyak. Iya. Artinya dia seorang kakak yang sayang sama keluarga. Iya. Biasanya yang gitu-gitu, Bu, suka jadi konflik dengan istri. Biasanya. Enggak, saya kan Enggak, saya ngomong di tempat lain, Bu. Jadi saya cerita, saya juga kan 2 bersaudara, saya nggak punya adik, cuma nama kakak aja itu bapaknya Ririn kan gitu. Ibaratnya kan nggak ada mengganggu apa-apa kan gitu. Saya cross check juga biar nggak jadi fitnah. Kata adiknya Pak Amaniani, Ririn suka makan di tempat ibu sama bapaknya. Kan ada nenek. Kan jadi rumah yang saya tinggalin, yang sekarang di Gadek Kembang Syariah itu adalah rumah nenek apa ibu saya. Oh, rumah ibu. Iya, dan rumah itu ada lagi rumah sebelahnya tuh rumah nenek. Wajar kan? Jadi artinya hal yang biasa lah. Iya, ya kadang kalau main Dan kan Pak iya. Amaniani juga temenan sama Ririn kan? Iya. Mungkin nakal juga bareng kayaknya, Bu. Apa nih? Nakalnya bareng kayaknya. Beda-beda lifting lah Pak. Nggak mungkin semuanya langsung. Karena CS saya lihat tuh. Iya. Nah, kemudian hari ini kan kita tahu lah ya, Ririn menyampaikan bahwa di muka banyak orang dan viral kan kemana-mana bahwa Pak Amaniani menjadi otak utama pembunuhan. Ibu dengar itu gimana? Ya antara kaget dan shock. Maksudnya kok perjuangan saya untuk melupakan luka itu ya 10 tahun luka itu lagi. kan. Ya luka lah Pak, bener kan? Ibaratnya kan Heeh. perampokan, pengkhianatan kan ya? Oh. Iya kan benar perampokan. Nah, Ibu pertanyaan Ibu percaya nggak? Ya percaya aja. Oh, Kalau lihat dari karakternya. Oh, karakter. Karena kok sama anak istri aja tega. Ibaratnya gini, bedanya kalau di keluarga Budi tuh harta hilang, orangnya nyawanya hilang. Kalau kita harta hilang, orangnya masih hidup dan tersiksa. Pernah makan tuh Pak
3 Indomie dari hasil empongin yang Karena tadinya ditinggalin yang itu. sampah itu kan 3 Indomie 3 bungkus bisa jadi seminggu itu. Oh, karena ditinggalin. Tapi kan sebelumnya ketika Pak Madiani masih berdinas, masih kerja di BJB, Ibu kan sejahtera dan keluarga. Tapi dengan 3 juta aja Pak, buat tambah pemali status kalau saya suami istri jadi nafkahi. Cuma 3 juta aja. Tapi kan di rumah ada mobil. Nah, ada mobil ya hasilnya kerja dia ya kan, masa Pak kerja hampir 25 tahun sekedar mobil-mobil. Tapi ada setidaknya kan ada bahagianya. Second aja nggak mampu ya. Orang yang nyangkul aja bisa. Ya. Memang sesuai penjelasan adiknya yang kemarin dipanggil ke sini ini, itu kan katanya papa punya 2 mobil, Innova sama Nissan March. Ketika dia bilang papa mau pensiun dini, si Innova ini dijual. Oke. Jadi sudah tidak ada. Artinya saat berdinas, menikmati dong kehidupan keluarga Iya. sebagai pegawai Betul. bank ternama lah di Jawa Barat. Itu banknya, Iya. banknya kita loh Pemprov, ternama di Jawa Barat. Artinya sejahtera ya. Iya, terus si adiknya kan bilang, itu ditinggalin kok mobil. Iya, karena kan dibeliinnya atas nama untuk anaknya tuh, Pak. Oke. Jadi karena papa nggak bisa masukin aku ke kedokteran, jadi kayak biar dirayu mau kuliah tuh, Pak, dibeliin lah gitu mobil. Cuman dalam kenyataannya kan di rumah yang kerja cuma papa. Ketika papa udah nggak ada, boro-boro bisa Iya, bayar arti. pajak mobilnya Jadi gini, gitu loh, Pak. maksud saya orang boleh ada kekurangannya, orang boleh mengecewakan, tapi setidaknya sebagai ayah, dia pernah menjadi ayah yang disayangi tuh. Ya, tapi semenjak papa pergi saya Ya sebelum pergi. Iya. Iya, artinya sebelum papa pergi banyak masalah yang dialaminya sejak kredit macet 24 miliar. Artinya ketika menjadi ayah yang normal tanpa masalah, pernah dong dia menjadi ayah yang membahagiakan keluarga, Pernah. ya kan? Ayah yang penyayang pada keluarga, ayah yang berikan nafkah dengan baik pada anak-anaknya, dan anak-anaknya menikmati nafkah yang baik dari ayahnya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi terlepas pada apapun kesalahannya, dia pernah berbuat baik dalam hidupnya. Karena ayah urusannya, saya jadi agak sensitif kalau Terus ayah. kita juga kan katanya di apa menjauhkan keluarganya dia agak aneh aja. Ini mah sedang apa klarifikasi aja. Iya. Rumah Pak Aman itu kan pinggir jalan, gang 10. Kalau saya gang 11 masuk. Jadi kalau setiap dia pulang dari kantor itu kan misalkan jam 4 waktu masih di Indramayu. Mampirnya kan ke orang tuanya dulu, pulang iya. ke rumah jam 10, jam 11 malam. Begitu. Saya paham secara psikologi. Ya. Jadi secara fisiologi bukan ibu aja yang begitu. Banyak keluarga yang suka bertengkar antar keluarga. Biasanya kecemburuan gitu loh. Enggak, itu bukan ibu aja. Jadi kalau saya sih bukan masalah ibu aja. Lumrah yang gitu mah banyak. Gitu yang tidak akur antara istri dengan keluarga suaminya. Itu biasanya dipengaruhi oleh intervensi keluarga gitu loh. Biasanya begitu. Jadi lumrah nggak apa-apa, nggak Ya, ada maksudnya masalah. kan yang menguasai waktu kita sebagai suami istri kan dari Oh, pihak jadi sana. Pak Ahmadiani lebih banyak Ya, memperhatikan kalau pulang anaknya. kerja mampir ke rumah orang tuanya. Secara emosi, psikologi lebih dekat ke keluarga dari Pak Ahmadiani dibanding ke keluarga ibu. Kan begitu ya, Bu ya? Kan itu. Kan memang begitu, banyak yang begitu. Iya, Kecuali tapi- Pak Hilal, enggak Pak Hilal. Nggak ada lewat. statement Kalau katanya laki-laki harus gitu. saya menjauhkan Laki-laki kan Pak Aman surganya dari di ibu. keluarganya kan kemarin. Oh iya, padahal Pak Ahmadiani sangat bebas untuk kembali ke keluarganya Karena ketika kan pulang dekat kerja. Pak jaraknya, gang 10, gang 11. Oh, Mana mungkin kangen ya langsung aja kan. iya. Dan sekarang kan Ibu meyakini Pak Ahmadiani masih hidup? Yakin, Yakin ya? Meyakini Pak yakin. Mbak masih meyakini masih hidup papanya? Masih yakin. Masih ya. Mudah-mudahan pulang. Iya, Ega juga makasih banyak sama Bapak loh, karena kan udah dibikinin sayembara ya, gitu tuh. Maksudnya, Siapa tahu ada yang nemu. Kan maksud saya kan begitu kan? Mirip nih. Iya, Kan kan lumayan itu menyelesaikan jalannya. masalah biar nggak ribut terus di persidangan. Iya kan? Tapi kalau Pak pengacara makin ribut makin bagus. Pengacara kalau nggak ribut gimana orang tahu? Terus kalau pengacara nggak ribut nggak bela klien itu namanya. Oh adem aja tuh nggak bela. Kalau mengenai Pak Khotib tuh gimana Pak? Ya ntar dulu nanti kita bicara. Ini urusan keluarga biar selesai dulu ya. Jadi urusan ibu tidak terkait dengan materi persidangan, tidak terkait dengan alat bukti. Maksud saya gitu loh. Iya. Ini terkait antara Ririn dengan
ibu gitu Ya, loh. jadi saya tuh ada Ah, ah. sejarah di situ tuh di Dapen tuh Pak ya. Ah. Jadi waktu pas kata dari Ibu Nunung suruh ngurus tuh, saya kan nyoba kan ke Dapen, Ah. pas undangannya dia kan. Ah. Saya berempat sama anak kan. Ah. Di sana tuh katanya, Bu harus ngumpulin misalkan kakak ini ke situ lagi kan. Ah. Ternyata nggak bisa juga. Ah. Maju lagi ke situ kan, nggak bisa juga. Ibu pernah ngurus pencairan Dapen? Iya, makanya aku mau cerita Oke. sampai 5 kali. Sebelum oleh Pak Hotib dicairkan? Sudah kan awalnya kita dulu. Artinya gini, Ibu mengurus pencairan dana pensiun sebelum Pak Hotib sebagai kuasa Iya. dari Pak Amaniani melalui Ririn mencairkan. Iya. Tahun berapa? Ya begitu kata dari Dapennya Oke. itu. Jadi tuh. begitu orang BJB datang Ya. ke rumah Ibu menyampaikan ada dana pensiun Pak Amaniani, Ibu memproses pencairan. Ya karena kan diundang ibaratnya suruh. Ya artinya Iya, Ibu memproses pencairan, Iya. tapi tidak berhasil. Tidak. Kenapa saya memproses itu? Karena terhalang kena rumah orang tua itu yang digadaikan di Bank Syariah itu. Jadi saya ke sana tuh sama orang Bank Syariahnya, Pak. Oh. Yang mencairkan sama yang dari Bank Syariah Hutang ke Bank Pusat. Syariahnya berapa? 150. Kan lumayan itu kalau itu dicairkan hampir 400 juta lebih, kan bisa bayar Bank Syariah. Iya makanya kan kata kita, Bu, kan ini kan masih bener-bener utuh rumah tangga kan ibaratnya. Saya mau makan dari mana? Sedangkan BPJS tenaga kerjaan juga kan waktu itu ngurus sama saya dapat kan antara 1 eman kan. Pokoknya semua aset di keluarga tuh habis sudah dibawa dengan sekian rapinya. Artinya sebelum secara formal Pak Hotib mencairkan Iya. dana pensiun berdasarkan kuasa Iya. yang diberikan oleh Pak Ahmad Yani, Iya. yang difasilitasi oleh Ririn karena berhutang pada Ririn, Ibu pernah memproses itu. Iya, sampai 5 kali. Nah, akhirnya yang katanya dipegang sama Bapak Gubernur itu, yang pakai batik itu dipegang kan sama orang Bank Syariahnya tuh. Karena kan pengen tahu gitu. Ini katanya udah dicairin kan gitu. Kan kata dari siapa? Gunungnya tuh, orang Dapennya tuh. Bu, coba deh pakai yang apa? Surat kehilangan apa kan prosesnya lama tuh gitu tuh. Pas begitu jadi ngajuin udah dicairkan katanya kan gitu. Oleh Pak Hotib itu? Ya kan nggak bilang Pak Hotib. Kan itu pencairannya 2 kali, Bu. Oh iya. Yang pertama dicairkan, yang pertama sekali ada pencairan yang oleh Pak Maniani langsung. Pengakuan dari BJB-nya gitu loh. Saya nggak tahu asli atau enggaknya. Ya aslinya kan ini kan langsung di mata Bapak ya. Jadi Ibu Tegas intinya gini, keluarga. Ibu juga pernah mengajukan proses pencairan dana pensiun Pak Amaniani, namun tidak berhasil. Kemudian setelah itu dana pensiun itu dicairkan melalui pengacara Hotib. Kan gitu Bu ya, berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Pak Amaniani melalui Ririn. Dan dicairkannya setelah putusan pengadilan menyatakan Pak Amaniani hilang. Gitu. Pas sayanya cerai mungkin. Ya udah cerai. Iya. Udah cerai. Iya, saya kenapa? Atau nyairinnya nunggu cerai dulu deh, bukan? Enggak, saya sebelum Pak. Bukan. Ini pencairan Pak Amaniani itu nunggu cerai Iya, dulu kali. Mungkin dianya kan biar kitanya kan nggak ada masalah sama kita Oh, mungkin. gitu Ya kan, mungkin tapi ya. umumnya kan begitu. Pinter juga yang nyairinnya nih. Gitu. Jadi akhirnya tidak berhasil mencairkan. Iya. Gitu. Pak Ririn sendiri nggak cerita ke Ibu bahwa dia sudah mencairkan uang itu? Ya karena kelas itu Pak. Oh, Jadi kita tuh nggak ada Nggak. ada komunikasi. nggak ada komunikasi ya? Ya saya nanya itu aja, kan selesai. Ibu mau bukan saksi di pengadilan. Ingat sakitnya Pak. Hah? Ingat sakitnya. Sakit sama siapa? Sama suami? Karena ditinggalnya kan kondisi baik-baik aja, Pak. Oh. Maksudnya di rumah kan cuma papa yang kerja, tapi Mm-mm. beliau tidak ada. Aku anak pertama sampai kerja di laundry, Mm-mm. jadi sales motor. Mm-mm. Maksudnya 10 tahun berjalan tuh kan kami berangsur-angsur merintis gitu loh, Pak. Mm-mm. Berjuang sendiri. Tahu-tahu 10 tahun ada kabar papa malah begini. Karena kerjanya kan jadi resign juga Pak. Sedih gitu, Pak. Sedangkan saya yang panin dari Oh, anak. Selama ini kerja di mana? Ega kan dulu ditinggal papa si kuliah. Aha. 2016 di UNIR. Ya, Bajaria. Nah itu hampir nggak lulus juga. Karena biaya. Iya, harus bekerja
untuk di Paruh rumah waktu. sama Nggak dibantu sama anggota DPRD Pak Hilal. Belum jadi dewan urusan itu. Iya. Masih belum kantong tebal. Maksudnya itu Pak, kayak apa sih Pak alasannya Oke. kita berdua ditinggalin gitu loh. Oke. Terus berjuang sendiri 10 tahun. Harusnya kan dalam agama ketika ada permasalahan yang bertanggung jawabkan dari pihak keluarga laki-laki apa ya. Namun kan pada kenyataannya kita berjuang sendiri. Tapi pada saat ditinggalin tuh Ririn masih bisa berkomunikasi saya lihat. Masih bisa mengakses, bisa punya KTP-nya, SIM-nya. Kita nggak tahu. Iya. Nggak Soalnya ada begitu kontak. Papa pergi, Aririn juga udah nggak pernah ke rumah. Oh. Iya. Nah sekarang terakhir deh, percaya nggak kalau Papa Masih dituduh ada. sebagai pelaku utama pembunuhan? Kalau aku beranggapannya orang tuh Pak bisa berubah sesuai dengan lingkungannya. Mungkin ketika di rumah baik-baik saja, tapi kan 10 tahun tidak pernah bertemu, dia tidak tahu apa yang terjadi gitu. Artinya mungkin terjadi. Ya. Ya itu, saya nanya itu aja. Ya, mungkin terjadi. Namanya juga mungkin kan. Ya Bu ya, Ibu berniat punya suami lagi. Kalau masih laku. Trauma Pak. Ya udah, intinya saya sudah jelaskan, saya harus menyampaikan apa informasi yang saya dapatkan agar tidak fitnah. Kan ada satu pernyataan dari keluarga Pak Ahmad Yani, Ibu sudah menyampaikan jawaban dari seluruh pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan tersebut. Dan yang paling utama adalah hari ini kita sudah melihat fakta Pak Ahmad Yani tidak pulang, dinyatakan hilang, dan Ibu masih punya keyakinan Pak Ahmad Yani hidup. Dan Mega punya keyakinan papahnya masih hidup. Semoga bisa mendengar. Tidak ada di Indonesia ini yang tidak terkonfirmasi oleh media. Jangankan di Jawa Barat, di Kalimantan yang perjalanan dari ibu kota Kalimantan Barat itu 8 jam, itu masih bisa terakses oleh media sosial dengan baik. Artinya, saya yakin kalau Pak Ahmad Yani masih hidup, dia mendengar dan dia melihat. Gitu. Gitu, mudah-mudahan aja masih hidup. Iya, Ego juga pengennya cepat ketemu karena masih penasaran. Mm-mm. 10 tahun ditinggal pergi tuh apa gitu alasannya? Apa yang terjadi? Iya, maksudnya anak berjuang sendiri apa ya? Hidupin orang tua, yang lain adik-adik gitu tuh. Kerasa banget. Mbak Meganya udah nikah? Udah. Punya suami kan? Iya. Sudah ada yang bertanggung jawab? Iya. Sudah lebih tenang lah. Tapi kayak 10 tahun yang tadinya kita ya udahlah ikhlasin aja gitu tuh. Terus dapat kabar yang kayak gini kan, ibaratnya anak kan nggak bisa milih ya Pak, lahir dari keluarga yang mana, seperti apa gitu tuh. Cuman kan jadi kena imbasnya Pak. Pernah nanya nggak sama Ririn di mana Pak Ahmad Yani? Ya pokoknya Papa pergi dari rumah, AA udah nggak pernah main lagi. Jadi emang udah nggak ada komunikasi. Karena kan kalau lihat ini kan masih berkomunikasi. Kalau lihat Berarti pencarian kan dana fan, itu di belakang kami Pak. oke. Kita nggak tahu. Artinya apa. tahu di mana berada. Waktu itu kan mengatakan di Kalimantan, ada pernyataan mengatakan di Singapura. Kita nggak pernah terinfo Pak. Iya, walaupun ke Singapura kan harus pakai KTP, paspor. Bikin paspornya di mana? Kan sudah ada pernyataan pengadilan. Iya. Ya kan Kehilangan. waktu belum Pak tubuh yang baru, Hmm. orang yang biasa ngurus kakak sama KTP itu bilang, jadi saya pas habis cerai itu kan ngajuin suruh perubahan itu kan kakak sama KTP. Itu tuh nggak berani-berani, nggak dibikin-bikinin. Nah baru setelah itu dia bilang, pas kitanya pakai orang lain kan, baru 2000 berapa tuh kakak kita bisa berubah yang baru tuh. Dia bilang keceplosan, takut Bu katanya. Kemarin tuh ada orang yang kesini, Pak Aman, bikin KTP sama itu, berarti kan ada pemasukan tuh, dia masih hidup kan. Oh, bikin KTP ke kelurahan, ke desa. Iya. Ya, bikin KTP ke desa, Pak Aman bikin KTP ke desa. Iya. Karena kan dana pensiunnya setelah pencairan itu masih diambil lewat ATM. Ya kan mungkin Dicek CCTV-nya ngurus-ngurus begitu saja. kan pengen Hah? ngurus daftar. Dicek CCTV-nya saja. Ya itu makanya saya bilang gampang itu. Nanti kan tinggal dicek pencairannya kapan, yang ngambilnya siapa, itu kan gampang banget. Iya. Tapi kan penyidik belum sampai ke situ. Kan itu masih Soalnya panjang. kan yang kami rasain sebagai keluarga intinya kan Pak, setelah Papa nggak ada justru terpuruk kan. Iya. Rumah di Plambang, aku ngerasain trauma Pak. Debt kolektor nagih. Maksudnya dulu Papa saya kerja di situ, tapi kok ditagih sama orang kitanya aja nggak tahu gitu Pak. Terus sekarang polisi berbondong-bondong datang ke rumah nanyain kasus ini, gitu. Walaupun banknya bank syariah tetap aja ditagih ya.
Iya. Ya dikira yang syariah mah nggak ditagih gitu. Alamat jangankan tiap bulan Pak. Kan Bank Jabar Syariah. Kan pinjamnya ke Bank Jabar Syariah. Ternyata syariah juga tetap ditagih kalau hutang gitu. Kayak semacam teror tuh. Kadang-kadang tuh baru 3 hari nih penyampaian surat tuh, datang lagi kayak gitu kan. Kita kan kayak bikin gentar aja gitu kan. Iya. Ibaratnya tidur di rumahnya eyang kakung kita gitu kan. Bukan dari harta Pak Aman kan. Cuman dianya aja kan tanpa seizin, masih ada kan pihak warisnya kakaknya dulu. Tapi dia kan udah berani sendiri. Tapi ibu dari sisi hukum itu sebenarnya bisa melakukan pengungkapan ini. Ini kan berdasarkan putusan pengadilan sudah dinyatakan hilang. Tetapi masih ada pengambilan uang, pencairan uang, ada ATM yang berjalan diambil. Itu kan ibu bisa meminta Polres untuk melakukan pengecekan dan BRI bisa mengeluarkan izin melakukan pengecekan kalau sudah ada permintaan dari ahli waris. Bisa Bu, tempuh aja. Nanti biar ketahuan waktu ngambil ATM betul siapa yang wajah yang di ATM itu. Jadi Bisa. sama Bapak aja. Ibu bikin laporan aja. Saya kan ini, kalau yang lain tuh penyidik, saya juga mantan Bu, ya mantan playboy. Ibu terima kasih ya. Kalau saya sih, kalau ini sih udah gampang ya, nggak susah. Pengennya kan dengan jalan tol dari Pak Dedi kan, yang dari Syariah kan langsung KMB gitu kan, suratnya kan. Sekarang masih berhutang, Masih. nanti saya cek. Kalau orang dinyatakan hilang, bagaimana aspek hukum keperdataannya dan bagaimana di undang-undang perdagangannya. Dan kebetulan kan BJB Syariah juga masih di wilayah Provinsi Jawa Barat dan gubernur kan pemegang saham pengendali. Ya, nanti saya komunikasi. Ya, biar sayanya tenang. Oh iya Bu. Ya, Ibu bikin laporan aja biar Ibu tenang, Ibu laporan polisi aja. Enggak betul Bu, kan nanti saya mengambil keputusan itu berdasarkan laporan itu. Ibu bikin laporan polisi aja kan suaminya hilang, tapi dana pensiunnya masih dicairkan dan Ibu berhak untuk melaporkan BJB yang mencairkan. Meskipun sudah mantan istri. Anaknya kan ahli waris. Iya. Nah saya bantu. Masalahnya kita pepeser aja nggak nikmatin Iya. Pak. Iya makanya Ibu kan boleh lapor. Ya kan? Boleh lapor. Tapi yang dilaporkannya nanti di dalamnya itu ya, Mbak Ririn. Ririn untuk pengacara. Baik Kak. Hah? Baik Kak. Bukan. Kalau pencairan kan yang mencairkannya Pak Khotib dan Ririn. Iya. Berarti yang dilaporkannya Ririn. Ibu ganti pengacara aja dulu biar nggak ini. Konflik interest. Karena udah lupa gitu apa ya. Ada ini jadi inget lagi. Oke, karena kan sudah jadi ahli waris dan kemudian kan sudah terbuka. Nanti saya fasilitasi mediasi dengan BJB ya. Nanti saya undang BJB-nya ada semua bertemu, ya. Oke? Ngasih salam, terima kasih. Tapi suaminya sekarang baik kan? Baik alhamdulillah. Nah itu, kayak Pak Hilal gitu baik. Baik kan suami saya. Wah, dengan Pak Tony baikan siapa? Suami saya. Wah, Makanya Pak Tony di sini boleh kalau kamu jelasan. Iya. Boleh, sini. Iya. Karena di saya kan harus semua biar clear.